kalau pakai Brix-Sheldon itu kan saya udah katakan terserah Anda mau mulai dari mana. Tetapi clue-nya adalah pilih reaktan atau produk yang paling sedikit terlibat dalam mekanisme reaksi. Nah, di sini sebutnya reaktan atau produknya itu adalah A dan B. Nah, kalau Anda lihat yang nomor 1 ini, sebetulnya yang paling sedikit terlibat. Kenapa ya? Ada yang raise hand tadi, kenapa? Maaf Bu, kepencet Bu. Oh, ya. Maaf Bu. Ya. Ya, saya teruskan ya. Jadi di sini ya, saya ulangi lagi. Jadi tadi di sini jadi saya lupa. Jadi pilih ya reaktan atau produk yang paling sedikit terlibat dalam mekanisme reaksi. Walaupun itu hanya saran, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada A dan B, Anda sebenarnya bisa memilih B, ya, karena B itu hanya terlibat di satu reaksi. Nah, tapi tidak salah juga Anda memilih A. Karena apa? Karena juga bisa gitu. Tapi agak lebih panjang. Nah, beberapa dari Anda ada yang memilih A dan ada yang memilih B. Nah, ini mungkin saya bisa tunjukkan apa yang sudah beberapa teman Anda kerjakan, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Nah, di sini punya teman Anda, ya, saya ambil salah satu aja yang saya ini. Nah, di sini reaksinya ini, ya. Nah, kemudian teman Anda ini menggunakan A. Jadi di sini kalau A itu Ra sama minus K1CaCe dikurangi K minus 1. Nah, kalau di sini minus, ya, kalau ininya positif, ininya minus, maka ininya harus positif. Ya, nah jadi di sini harus positif, atau saya ini biar nggak ini. Nah, berarti di sininya harus positif. Ininya harus positif. Bukan negatif, karena ininya positif. Tapi kalau Anda pakai minus Ra, berarti di sini K1Ca, Ce dikurangi K minus 1Ce. Jadi ini salah di sini, ya. Nah, kemudian setelah itu seperti biasa karena Ce ini Cae apa Ce ini? Ini juga salah, ini harusnya Cae ini. Nah, ya. Nah, jadi di sini jadi di sini, ya, kesalahannya satu, kalau Anda pakai Ra ininya harus positif dan ininya adalah Cae. Nah, kemudian seperti biasa kita tahu bahwa karena Ce dan Cae ini tidak bisa diukur, jadi ini harusnya Cae, ya, saya tulis di sini. C ya. Nah, karena di sini tidak bisa diukur, maka Anda buat neraca massa katalis, ya benar, Ce ditambah Cae. Nah, Ce-nya disubstitusikan. Nah, di sini saya nggak tahu kok dari sini ke sini jadi ganti, ya. Oke lah. Misalnya di sini jadi K-1 Cae, tuh ini udah benar di sininya, tapi di atasnya salah. Ini dikurangi K1 Cace, ini diganti dan seterusnya. Nah, tetap di akhirnya itu Anda masih punya Ce di sini kan, Cae. Maka di sini dicari dCae per dt sama dengan 0. Itu dari reaksi pertama, ya, K1CaCe dikurangi K-1 Cae dikurangi K2 Cae. Kemudian
diselesaikan ya, yang ada CE-nya diganti lagi dengan CAE sehingga nanti akhirnya disubstitusi Anda dapat CAE ini. Ya, dapat CAE yang ini. Nah, CAE ini kemudian disubstitusikan dapatlah yang ini. Nah, tadi saya nggak tahu gimana ya prosesnya. Sebenarnya persamaan awalnya salah. Ya, ininya salah nih. Ya, tetapi di bawahnya jadi benar. Nah, ini ya poinnya nggak 100 lagi karena awalnya udah salah ya. Nah, oke. Nah, ini adalah kalau diturunkan dari A. Ya, persamaannya menjadi yang ini. Oke. Nah, kemudian beberapa teman Anda juga ada yang menurunkan dari B. Yaitu kita lihat yang ada menurunkan dari B. Nah, ini. Ya. Ini diturunkan dari B. Nih, ya. Nah, ini. Di sini kalau Anda bandingkan dengan yang tadi ini lebih simpel, yaitu R sama dengan K2CE. Kalau yang tadi di sini adalah RA sama dengan atau minus RA sama dengan K1 CACE dikurangi K-1 CAE ya. Nah, di sini hanya simpel seperti ini. Nah, ini tidak terukur, maka di sini dibuat DCAE per DT-nya sama dengan 0, sama sebetulnya dengan yang tadi. Nah, dapat CAE-nya juga sama harusnya karena terlibat dari reaksi pertama dan kedua. Maka kalau Anda sudah dapat CAE, maka ini substitusikan ke sini. Oke, nah Anda bisa bandingkan dua pekerjaan teman Anda. Ini tadi yang pakai RB, kalau yang ini pakai yang RA. Ya, nah hati-hati di situ. Saya kasih ini. Ya, nah ini yang ini RA. Kalau yang tadi teman Anda pakai yang RB. Ya, sedikit berbeda. Kalau yang pakai RA ada apa ini K2, K1, CaCO0. Kalau yang ini adalah mungkin hampir sama sedikit ya, karena dicoret-coret ya. Nah, tapi akan lebih mudah ini. Ya, tapi terserah kalau Anda mau pakai yang A, ya boleh saja. Ya, seperti itu. Oke. Nah, karena ini minus, ini RA, jadi ada minus di sini. Kalau enggak, ini jadi minus NA, ini K2, K1, CaCe0 dibagi ini. Ya, nah ini dia melakukan substitusi eliminasi, hati-hati ya. Karena ini ada penyebut yang, ini ada bilangan yang tidak ada penyebutnya ya. Nah, hati-hati di sini. Oke. Nah, ini adalah yang nomor 1. Nah, beberapa hampir sebagian besar memang pakai yang A. Ya, saya nggak menyalahkan, tetapi ya wasting time aja sih, buang-buang waktu karena agak lebih panjang. Walaupun mungkin bukan hasilnya sama, ya nggak apa-apa. Saya sih akan tetap nilai. Tapi itu tadi ya, kalau kayak tadi kasusnya di awal ada yang salah, kayak begini, di bawahnya benar. Saya sudah katakan, saya tidak pernah lihat hasil akhir. Yang saya lihat adalah bagaimana Anda berpikir. Yang saya nilai, ya jadi kalau mau lihat hasil akhir ya ujiannya multiple choice aja, A, B, C, D, E gitu ya. Nah kalau jadi nggak perlu diturunkan. Nah sebenarnya yang saya nilai itu adalah pola berpikir Anda dan konsistensi Anda. Kalau Anda misalnya dari awal konsisten ya nilainya pasti bagus 100. Tapi kalau dari awal begini terus tiba-tiba di bawahnya benar, nah ya kan saya nggak bisa mikir ini pola berpikir Anda seperti apa. Oke? Nah, itu yang nomor 1. Nah, untuk yang nomor 2, teman Anda yang ini tidak mengerjakan, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian ada lagi yang lain nggak ya? Oh ya, untuk yang nomor 2, nah ini kebetulan teman Anda mengerjakan. Nah, ini kalau saya lihat relatif sih mungkin benar ya, tapi nggak ada yang salah. Ya, di sini mungkin, enggak, ada salah, di CE-nya muncul. Nah, kita lihat ya, ini reaksi ininya seperti ini.
Nah, pakai Michaelis-Menten. Kalau Michaelis-Menten pengendalinya adalah pembentukan produk, berarti reaksi yang ini. Ya. Jadi di sini K2CES sudah benar di sini. Nah, hanya CES-nya tidak terukur. Ya. Nah, CES ini sebetulnya dicari dari reaksi pertama karena reaksi ketiganya sudah dipakai. Ya. Jadi sebaiknya Anda tulis tinjau, ya, misalnya Anda tulis tinjau tinjau reaksi ya, reaksi 1 yaitu cepat dan reversibel. Nah, ini jangan diginikan, kalau Anda kayak begini ini jadi masalah. Jadi cepat dan reversibel lebih baik ini Anda tulis K1 sama dengan K-1 ya, karena kesetimbangan cepat tercapai. Ya, jadi di sini tinjau reaksi 1 cepat dan reversibel sehingga kesetimbangan cepat tercapai, sehingga Anda bisa mencari ini. Nah, dari sini Anda substitusikan CE-nya itu menjadi, nah ini CE0 dikurangi CES dikurangi CEI. Ya. Nah, kemudian lagi Anda cari ada CES kan di sini. Nah, CES ditinjau dari reaksi ke ada CEI. Kalau tadi CES ya. Nah, sekarang CEI yaitu dari reaksi kedua. Jadi di sini tinjau reaksinya ada reaksi 1 ya. 1 dan reaksi 1 dan 2 ya. Reaksi 1 dan 2. Ya. Nah, ini juga gitu. Nah, ini sebaiknya jangan ditulis seperti ini. Jadi di sini adalah yang ini sama dengan. Ya. Nah, sehingga nanti Anda dapat CE ini, kemudian Anda tuliskan. Nah, harusnya nanti Anda dapat yang Anda butuhkan apa sih tadi? CES. Nah, maka nanti Anda dapat CES ini harus tidak mengandung CEI lagi. Nah, ini masih mengandung CE lagi. Karena CE itu nggak terukur loh. Ya, yang terukur itu adalah CE0. Ya, nah ini salahnya Mas. Jadi ini belum selesai. Ya, belum selesai. Ya, jadi ini tolong diselesaikan karena masih ada CE-nya. Nah, sebagian besar tidak mengerjakan soal nomor 2. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang mengerjakan yang ini. Ini salah soal. Saya tidak meminta Briggs-Helden. Yang saya minta adalah Michaelis-Menten. Tapi ini soalnya dikerjakan dengan Briggs-Helden. Ya, Briggs-Helden itu untuk soal nomor 1-nya. Nah, kalau kasusnya seperti ini ya salah berarti ya. Jadi yang diminta apa, yang dijawab apa gitu ya. Jadi seperti Anda mau pergi ke kampus tapi Anda perginya ke tempat yang lain. Nah, kan jadi salah ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kurang lebih pekerjaan Anda, dan Anda yang kalau saya lihat ya dari 34 ya yang masuk itu adalah sekitar hanya 20 berapa ya, saya lupa. Ini hanya sekitar 23 ya, jadi hanya 2/3-nya yang masuk ya, sudah lebih baik dari yang minggu lalu. Minggu lalu itu hanya 9 apa berapa ya yang masuk. Nah itu. Nah tapi ini masih ada yang 1/3-nya tidak masuk. Nah ya, jadi nah sekedar kalau misalnya 23 orang oke masuk ya, tadi saya bilang tidak sekedar memasukkan saja, tetapi Anda harus lihat teman Anda tuh ngerjakannya benar atau tidak gitu ya. Soalnya yang penting di sini adalah pengertian Anda bekerja ya. Dan sekali lagi saya bilang urutan yang Anda, makanya saya meriksa ujian mungkin agak lebih lama dari dosen lain mungkin gitu ya. Karena memang saya tidak membaca hasil akhir, tapi yang saya lihat itu adalah
cara berpikir Anda. Jadi memang agak lebih lama karena saya harus lihat kayak tadi tuh contoh yang teman Anda yang tadi itu awalnya udah salah. Terus udah gitu bukan ya agak sedikit salah, kemudian ke bawahnya kok agak benar. Nah jadi kan saya itu kan gimana ini cara berpikirnya. Nah itu jadi itu bobot penilaiannya agak di situ ya. Jadi kalau orang buat sesuatu yang benar dengan menyalin sih bisa aja, tetapi mengerti dengan benar itu yang nggak bisa ya, belum tentu semua orang bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya ke bagian terakhir dari kuliah ini, sebetulnya dari kuliah kinetika ya, TRK 1. Nah, yaitu reaksi katalisis heterogen. Saya udah sering sini. Itu yang ini. Oke ya, jadi kalau yang kemarin kita bicara formulasi persamaan kecepatan reaksi untuk katalis homogen ya dengan beberapa kasus yang ada inhibitor yang kompetitif dan non kompetitif ya. Nah, saya ingatkan lagi ya untuk reaksi yang homogen ini. Nah, mekanisme ini tidak pernah saya berikan, jadi Anda harus ingat mekanismenya sederhana sekali. Reaktannya terikat atau substratnya terikat atau inhibitornya terikat, kemudian terjadi pembentukan produk ya. Nah, dalam hal ini yang ditinjau pembentukan produknya kalau ada inhibitor adalah yang substratnya terkonversi menjadi produk ya. Nah, jadi saya ingatkan lagi mekanisme ini tidak pernah saya berikan. Jadi saya cuma kasih reaksi utamanya. Tergantung apakah dia irreversible atau reversible. Nah, kalau saya kasihnya ininya reversible, maka reaksi di sini akan reversible. Ya, seperti itu. Kalau ini irreversible, maka ini adalah irreversible. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi katalisis heterogen, ya. Nah, kalau Anda ingat mungkin gambarnya sedikit berbeda dengan yang itu, tapi intinya sih sama ya. Di sini kalau kita bicara katalis heterogen, saya katakan 2 minggu atau minggu yang lalu bahwa untuk reaksi katalis heterogen itu ada 2 peristiwa, yaitu peristiwa kimia dan peristiwa fisika. Ya, nah kenapa ada peristiwa fisika? Karena A yang ada di fasa curah kalau ingin menggunakan katalis atau agar katalisnya berfungsi, maka A ini harus masuk ke dalam pusat aktif katalis, harus masuk ke dalam sini. Nah, ketika dia masuk ke dalam itu, maka ada peristiwa fisika yang terjadi, yaitu yang pertama difusi eksternal, fasa A dari fasa curah ke permukaan katalis, kemudian ada difusi internal, ya, ada difusi internal dari permukaan katalis ke pusat aktif, ya. Kemudian itu adalah peristiwa fisika. Kemudian ada adsorpsi kimia, reaksi di permukaan, kemudian desorpsi produk. Nah, kemudian produknya kan harus kembali ke fasa curah. Maka di sini ada yang namanya apa ini? Ini desorpsi produk, kemudian difusi internal produk dari pusat aktif ke permukaan katalis, kemudian dari permukaan katalis difusi eksternal ke ini, ke fasa curah. Nah, jadi 1267 itu adalah peristiwa fisika. Nah, peristiwa kimianya ini adalah yang di sini 3, 4, 5 ini, adsorpsi reaktan A, desorpsi produk, dan reaksi di permukaan. Nah, untuk memformulasikan persamaan kecepatan reaksi itu kita hanya melihat peristiwa kimianya saja. Nah, oleh karena itu ya kita harus mempercepat peristiwa fisika agar peristiwa fisikanya tidak menjadi pengendali. Kalau dia pengendali, dia berjalannya lambat. Nah, supaya dia tidak jadi pengendali, maka peristiwa fisika itu harus dibuat secepat mungkin. Yang pertama adalah dibuat temperatur itu serendah mungkin.
ya. Karena apa? Karena untuk peristiwa fisika itu kalau semakin rendah temperatur peristiwanya akan semakin cepat, ya. Nah, kemudian buat aliran dalam fase campuran itu turbulen. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya dengan membuat alirannya jadi turbulen bisa, atau dengan pengadukan. Nah, apa yang terjadi dengan adanya pengadukan? Nah, kalau Anda masih ingat ya, ini agak tipis nih, ini sebenarnya ini permukaan padatan aslinya ya seperti ini. Nah, antara padatan dan fluida biasanya ada yang namanya lapisan film. Ya, lapisan film itu biasanya tipis, tapi saya buat sini agak tebal ya. Nah, sebelum pengadukan ini yang solid ini adalah lapisan filmnya. Nah, lapisan film ini kan sebenarnya hambatan buat suatu peristiwa perpindahan, mau panas, massa, momentum. Nah, agar agar hambatannya jadi berkurang, maka lapisan film ini diusahakan agar setipis mungkin. Nah, bagaimana cara menipiskannya? Ya, pertama bisa menggunakan aliran turbulen atau dengan pengadukan. Nah, dengan pengadukan maka lapisan film yang tebal ini menjadi lebih tipis atau hilang. Nah, kalau lebih tipis atau hilang, maka hambatannya jadi berkurang. Maka proses lajunya juga jadi lebih cepat. Ya, jadi pengadukan atau membuat aliran secara turbulen itu adalah mempercepat peristiwa fisika yang difusi eksternal. Yaitu dari sini, dari fasa curah ke permukaannya. Oke? Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah membuat partikelnya itu menjadi kecil. Ya, kalau Anda sudah belajar peristiwa perpindahan panas, ya, memang semakin kecil ukuran partikel, ya semakin bagus, ya, karena luas permukaannya semakin besar, ya. Nah, ini juga gitu. Nah, di sini, tetapi selain itu juga tujuannya kenapa pakai ukuran partikel yang kecil? Bahkan kalau kita pakai katalis itu katanya serbuk. Nah, karena kita lihat ini yang pertama tadi ya, yang agak tipis ini adalah permukaan katalis aslinya sebelum dikecilkan ukurannya. Nah, kalau kita pakai ukuran yang lebih kecil, ini adalah yang biru ini. Jadi ukuran partikel yang lebih kecil. Nah, kalau Anda lihat ya, yang pertama jarak tempuh dari sini ke pusat aktif itu segini. Yang dua ini. Nah, juga yang 6 ini segini. Nah, tetapi dengan dikecilkan ukuran partikelnya, maka jarak tempuhnya itu hanya tinggal segini. Atau yang 6 aksen atau yang 2 aksen. Jadi lebih cepat prosesnya. Maka peristiwa fisikanya, difusi internalnya berlangsung cepat. Nah, sehingga dia jadi tidak pengendali. Nah, jadi dengan adanya memperkecil ukuran selain memperluas permukaan kontak, juga mempercepat peristiwa difusi internalnya. Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka tinggallah yang menjadi pengendali atau yang terlibat dalam reaksi heterogen itu hanya murni reaksi kimia, yaitu adsorpsi reaktan A, reaksi di permukaan, yang keempat, dan desorpsi produk. Nah, ini nanti yang akan ditinjau pada saat kita menurunkan persamaan kecepatan reaksi ya untuk reaksi katalisis heterogen. Penurunannya bisa tunak, bisa tahap pengendali. Oke, nah itu sedikit gambarannya. Nah, saya mungkin nggak akan panjang lebar ya. Nah, nanti saya akan kasih contoh berturutan. Nanti Anda bisa lihat perbedaannya di mana. Nah, yang saya kasih contoh ini adalah yang, kalau saya kasih contoh yang agak kompleks, mungkin Anda agak pusing. Jadi saya kasih yang sederhana saja, yaitu nanti selanjutnya Anda tinggal mengikuti. Ya, kalau tidak sempat, tidak selesai kuliahnya, kita nanti Anda pelajari karena di situ sudah ada. Nah, yaitu yang paling sederhana adalah reaksi unimolekuler, yaitu di mana reaktan dan produknya itu hanya satu. Ya, jadi A menjadi B. Kalau misalnya A menjadi B plus C itu udah bimolekuler, atau A plus B menjadi C itu udah bimolekuler ya. Ini reaktannya dan produknya satu. Ini menggunakan katalis P misalnya. Nah, mekanismenya tadi kan 3, 4, 5 tadi yang saya bilang. 3, 4, 5 adsorpsi reaktan, reaksi di permukaan, desorpsi produk. Jadi ini adsorpsi reaktan A, PA,
reaksi di permukaan, PB, kalau Anda pakai buku bahasa Inggris ini menjadi SR ya, SR, surface reaction ya. Kemudian di sini reaksi desorpsi produk. Nah, lihat ya. Reaksi di permukaannya ini irreversible, maka di sininya juga irreversible. Ya. Nah, kalau reaksi adsorpsi dan desorpsinya dia selalu reversible. Ya. Nah, ini yang pertama. Coba Anda bandingkan ini tadi ya, ini irreversible. Nah, ada yang kalau yang reversible. Nah, ini A menjadi B, ini reversible. Reaksi di permukaannya A menjadi PB dan ada PB menjadi PA. Ini K minus RP, ini KRP. Nah, ini reversible. Nah, ya. Kalau yang tadi hanya ada KRP karena ininya irreversible. Ya. Jadi reaksi di permukaan itu menentukan reaksi keseluruhannya. Ini irreversible, ini irreversible. Nah, itu ya, itu note yang perlu Anda ingat. Nah, pengendali kalau kita turunkan dengan pengendali ya, berarti pengendalinya itu bisa adsorpsi reaktan A, reaksi di permukaan, bisa desorpsi produk B. Ya. Nah, saya ambil reaksi di permukaan dulu, berarti yang ini. Ya, berarti R sama dengan KRP. Nah, ingat konsentrasi PA waktu kita belajar persamaan isotonom adsorpsi itu ya. PA itu konsentrasi, PA itu apa? Pusat aktif P yang diduduki oleh molekul A. Ya. Konsentrasinya apa? Theta A. Berarti di sini KRP theta A. Oke? Nah, theta A itu tidak terukur, maka harus dicari fungsinya. Nah, theta A itu kan konsentrasi PA ini. Maka PA itu terbentuk di reaksi pertama dan kedua, terlibat di reaksi pertama dan kedua. Keduanya sudah saya pakai, berarti Anda cukup tinjau reaksi pertama, yaitu reversible dan cepat. Sehingga kesetimbangan cepat tercapai. Nah, pada keadaan setimbang berlaku, ya, ingat kalau setimbang KAA. Nah, konsentrasi A di sini bukan theta A, tetapi tekanan parsial A, PA. Kemudian konsentrasi P-nya adalah theta V. Ya, nah ini adalah reaksi A plus P menjadi PA sama dengan ini, sama dengan yang ini. PA menjadi P plus A. Jadi di sini KDA kali konsentrasi PA-nya theta A. Maka ini Anda udah turunkan dulu juga, yaitu theta A-nya adalah KA, PA, theta V. Nah, Anda lihat di sini ada theta V. Waktu kita belajar neraca persamaan isotonom adsorpsi, theta V itu diturunkan dari yang namanya neraca pusat aktif. Kita kembali ke sini. Neraca pusat aktif itu semua fraksi yang ada itu harus dimasukkan. Nah, pusat aktif itu diduduki oleh molekul apa saja sih? Ada A dan B. Maka itu harus ada theta A dan theta B. Ditambah yang kosong. Ini sama dengan 1. Tadi theta A sudah kita cari dari persamaan 1. Persamaan reaksi 1. Ada theta B. Nah, theta B itu terlibat dari reaksi kedua dan ketiga. Sekali lagi, kedua sudah kita pakai, berarti diturunkan dari reaksi ketiga. Ingat ya, ini PB, ini KDB, yang bawahnya KAB. Kalau ini KAA, bawahnya KDA. Ya, ini absorpsi, desorpsi, ini desorpsi, ini adsorpsi. Nah, jadi dengan cara yang sama, Anda dapat KDB theta B sama KAB PB theta V, maka theta B-nya adalah KB PB theta V. Nah, ini substitusikan ke sini. Maka Anda dapatlah theta V-nya adalah 1/1 plus KAPA plus KB PB. Nah, theta V ini nanti yang Anda perlukan untuk mencari theta A. Theta A tadi itu adalah KAPA theta V. Nah, ini disubstitusikan ke sini. Sehingga dapat theta A adalah KAPA per 1 plus KAPA plus KBPB. Nah, sehingga R-nya adalah KRP, KAPA per 1 plus KAPA plus KBPB. Nah, ini adalah persamaan isotonom
persamaan kecepatan reaksi untuk reaksi A menjadi B dengan katalis P, irreversible, diturunkan dengan reaksi di permukaan pengendalinya. Oke, sampai sini gampang kan ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, pengendalinya tadi saya bilang mungkin adsorpsi reaktan A, mungkin reaksi di permukaan, mungkin desorpsi produk. Ya. Nah, sekarang yang ini tadi udah, sekarang yang atas. Yang atas itu tahap pengendalinya adsorpsi reaktan A. Ininya R-nya sebenarnya KAA, PA, theta V. Ya, di sini kalau kembali KAA, PA kali theta V dikurangi KDA kali theta A. Ya. Nah, di sini tertulis theta A-nya 0. Ya. Nah, kenapa dia 0? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, reaksi ini karena dia lambat, berarti pembentukan PA-nya lambat. Reaksi kedua dan ketiga lebih cepat. Artinya apa? Begitu PA ini terbentuk, langsung bereaksi dengan membentuk PB. Begitu terbentuk, langsung bereaksi membentuk PB. Nah, seolah-olah kalau Anda bisa melihat di dalam reaktor, PA itu nggak pernah ada. Karena begitu terbentuk, langsung terbentuk menjadi PB. Ya, nah makanya di sini theta A-nya 0. Ya, nah kalau saya itu sering mengidentifikasikan kalau Anda suka gorengan, ya, untuk membuat tahu isi itu agak lebih lama daripada yang lainnya. Nah, tapi rasanya mungkin enak. Nah, jadi begitu tahu isi itu matang, laku. Nah, kalau Anda mengamati di gerobak itu, tahu isi itu nggak pernah ada. Nah, ini juga gitu. Kalau Anda amati dalam reaktor itu, kalau Anda bisa, PA itu nggak pernah ada. Makanya theta A-nya 0. Sehingga persamaan kecepatan reaksi ditulis R sama dengan KAA PA theta V. Nah, kalau sudah gini kan simpel nih. Oh, theta V. Theta V itu berarti dari neraca pusat aktif. Nah, neraca pusat aktifnya adalah theta V, theta tambah theta A, tambah theta B. Sama dengan 1. Tapi tadi theta A-nya 0. Maka tinggal theta V plus theta B sama dengan 1. Nah, theta B-nya, nah ini dicari dari reaksi ke mana? Ada yang kedua, dia terlibat di reaksi kedua, dan terlibat di reaksi ketiga. Ya, reaksi kedua dan yang ketiga. Nah, tetapi reaksi kedua ini irreversible. Ya, irreversible. Nah, sehingga yang reversible adalah reaksi yang ketiga, maka Anda pakai reaksi yang ketiga. Tinjau reaksi ketiga, cepat dan reversible, maka pada keadaan setimbang diperoleh theta B sama dengan, atau KDB theta B sama KAB PB theta V, theta B-nya adalah KB PB theta V. Nah, theta B ini disubstitusikan ke sini. Maka dapat theta V-nya adalah 1/1 plus KB PB ini disubstitusikan ke sini. Ya, maka Anda dapat theta B-nya adalah KBPB per 1 plus KBPB. R-nya kan tadi adalah KAA, PA, theta V. KAA, PA. Nah, theta V-nya adalah yang ini. 1/1 plus KBPB. Ya, nah ini adalah persamaan kecepatan reaksi yang diturunkan dari pengendalinya adalah adsorpsi reaktan A. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum saya lanjut ke yang pengendali lain yang desorpsi produk B, saya akan pindah dulu ke yang reaksi reversible. Ya. Nah, kalau untuk yang reversible, Anda bisa lihat di slide yang agak ke belakang, nah yang ini. Nah, bedanya tadi apa?
kalau reaksi di permukaan yang irreversible kan cuma KRP theta A. Nah, kalau di reversible di sini KRP theta A dikurangi K minus RP theta B. Ya. Kalau yang tadi kan cuma R sama dengan KRP theta A. Nah, di sini tidak ada theta A, theta B, sama dengan yang tadi dipakai dari reaksi pertama dan reaksi ketiga, karena reaksi keduanya sudah dipakai. Nah, dari kedua dan ketiga dapat theta A, KAPA, theta V, theta B, KBPB, theta V, maka di sini neraca perusahaan aktifnya adalah theta V plus theta A plus theta B sama dengan 1. Di sini theta A-nya ada ya, karena dia terabsorpsi. Nah, masuk sehingga dapat theta V-nya ini. Maka persamaan kecepatan reaksinya, kalau yang tadi kan hanya R sama dengan KRP KAPA per 1 plus KAPA plus KBPB, sekarang ada tambahan minus K minus RP KBPB. Ya. Nah, ini adalah untuk reaksi di permukaan. Oke? Bisa diikuti ya? Nah, kemudian untuk tahap pengendali absorpsi reaktan A. Sama di sini tadi R sama dengan KAA, ya. PA theta V dikurangi KDA theta A. Ya. Nah, di sini theta A-nya tidak 0. Ya. Theta A-nya tidak 0. Kalau yang tadi kan theta A-nya 0, yang ini. Nah, yang irreversible. Nah, yang reversible itu tidak 0 theta A-nya. Nah, kenapa? Kita lihat. Kita kembali ke mekanismenya. Nah, kalau yang irreversible tadi, karena pembentukan PA ini lambat, ya, begitu terbentuk dia langsung bereaksi. Ini juga gitu. Begitu terbentuk dia langsung bereaksi, tetapi ada reaksi balikannya. Ya. Jadi, kalau Anda bisa lihat di dalam reaktor, maka PA itu ada. Nah, kontribusi terbesarnya dari mana? Yaitu dari reaksi kedua. Walaupun dari reaksi pertama itu terbentuk, tetapi kontribusi terbesarnya adalah reaksi kedua. Ya. Nah, sebagai contoh, ya, tadi gorengan tadi, tahu isi tadi, laku keras, jadi kalau itu enak gitu ya, dimakan. Nah, ternyata dalamnya nggak matang, jadi orang kembalikan tahu isi itu ke dalam si tukangnya atau ke gerobaknya, sehingga ada tuh tahu isi dalam gerobak. Nah, itu berasal bukan dari itu saja, bukan dari penggoreng, tetapi dari orang yang mengembalikan. Nah, kontribusi terbesarnya dari orang yang mengembalikan. Maka, nah di sini sama, balik lagi, kontribusinya dari yang ini. Maka nanti theta A atau PA ini diturunkan dari reaksi kedua. Ya. Nah, kemudian, oke ya, kita kembali ke sini. Karena theta A tidak 0, maka dia diturunkan dari reaksi kedua. Reaksi keduanya yang ini. KRP theta A sama dengan K minus RP theta B. Ya, karena dia reversible dan cepat, maka pada keadaan setimbang, maka KRP theta A sama dengan K minus RP theta B. Theta A sama dengan K minus RP per KRP. Nah, ini ya. K minus RP per KRP itu adalah 1 per KRP. Ya, 1 per KRP. Jadi kalau K besar RP itu adalah K kecil RP dibagi K minus RP. Kalau K minus RP per K minus RP, ya, K kecil minus RP per K kecil RP, itu adalah 1 per K besar RP. Ya. Nah, ini adalah theta A-nya. Theta A-nya mengandung theta B. Nah, theta B-nya dicari dari reaksi ketiga, yaitu yang kayak tadi. Nah, disubstitusikan theta B ke theta A ini. Jadi Anda dapat KBPB, ya, KBPB dibagi dengan KRP dikali dengan theta V. Kenapa? Theta B itu kan tadi adalah KBPB per KRB kali theta V. Nah, kalau sudah ada theta A, ada theta V. Theta V itu dicari dari neraca pusat aktif. Theta A plus theta B plus theta V plus theta A plus theta B sama dengan 1. Nah, dicari. Nah, theta A-nya bukan lagi KAPA tetapi
KB PB per KRP theta V. Ya, ditambah ini. Sehingga dapat ini theta V-nya. Nah, theta V-nya disubstitusikan ke persamaan yang ini, maka dapat yang ini. Nah, ini persamaan isoterm absorpsi A-nya pengendali, tapi reaksinya adalah reversible, reaksi permukaannya. Kalau Anda bandingkan yang ini, saya ambil aja ya yang tadi. Sorry. Ini ya. Nah, ini adalah yang irreversible, yang ini adalah yang reversible. Ini yang irreversible, yang ini yang reversible, yang ini yang irreversible. Kalau Anda bandingkan ya, bedanya di sini sama ini bagian bawahnya. Oke? Nah, kalau Anda lihat di sini tidak ada A sama sekali di sini karena A itu memang dia terabsorpsi lemah di pusat aktifnya. Maka di sini nggak ada PA nih di yang bagian bawah. Kan saya katakan dulu bagian bawah itu menunjukkan komponen apa saja yang terlibat di dalam yang terabsorpsi. Nah, di sini ada PB. PA-nya nggak ada. B-nya A-nya nggak ada. Ada, tapi dia terabsorpsi lemah sehingga seolah-olah nggak ada di sini. Oke? Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini Anda harus paham betul karena nanti untuk bimolekuler dan soal-soal yang lain itu akan mengikuti ini. Ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke yang irreversible. Tadi pengendalinya yang pertama adalah yang reaksi di permukaan. Yang ini. Kemudian absorpsi reaktan A. Nah, sekarang yang kemungkinan terjadi adalah desorpsi produk B. Nah, berarti yang ini ya. Berarti nanti R sama dengan KDB theta B dikurangi KAB PB theta V. Nah, yang ini. R sama dengan KDB theta B dikurangi KAB PB. PB ini tekanan parsial. Ya, B kali theta V. Nah, sekarang kita lihat di sini. Desorpsi produk B itu lambat. Jadi reaksi yang ini lambat. Artinya apa? Belum sempat B ini terdesorpsi, sudah ada PB yang yang terjadi. Ya, sudah ada PB yang terbentuk. Sebelum ini terdesorpsi, sudah ada ini. Nah, sehingga kalau Anda lihat, di dalam reaktor itu nanti akan banyak PB atau B yang terabsorpsi pada pusat aktif P. Ya, karena belum sempat dia terdesorpsi, sudah ada lagi. Belum sempat terdesorpsi, sudah ada lagi. Nah, sehingga di dalam reaktor itu akan banyak itu. Ya, akan banyak PB-nya. Ya. Nah, akibat banyaknya PB dan kontribusi terbesarnya bukan dari reaksi desorpsi produk B, tetapi adalah reaksi di permukaan. Nah, tetapi reaksi di permukaannya irreversible. Ya. Padahal theta B itu harus diturunkan dari reaksi di permukaan. Tetapi dia irreversible, maka agak susah atau tidak bisa theta B ini diturunkan dari sini. Ya, theta B harus diperhitungkan berdasarkan reaksi desorpsi B atau reaksi di permukaan, tetapi kontribusi terbesarnya adalah reaksi di permukaan. Sehingga theta B sulit untuk ditentukan. Maka untuk kasus yang ini, gunakanlah pendekatan tunak. Ya. Nah, kalau Anda pakai pendekatan tunak, berarti yang akan nol itu adalah konsentrasi PA yang ini dan konsentrasi PB. Jadi berarti di sini D theta A per D theta A per DT dan D theta B per DT-nya 0.
Nanti Anda lihat theta A-nya terlibat di reaksi keberapa? Pertama dan kedua. Theta B-nya terlibat di reaksi kedua dan ketiga. Nah, Anda dapat nih theta A per theta V-nya ini, theta B per theta B-nya ini, ya. Ketika cari theta A, theta B muncul theta A, masukkan ke sini. Sehingga dapat theta B per theta V-nya ini. Yang ini. Oke? Nah, ini adalah theta B per theta V. Berarti theta V-nya nanti dicari dari neraca perusahaan aktif, yaitu theta A plus theta B plus theta V sama dengan 1. Ini semua dibagi dengan theta V, maka tadi theta A per theta V-nya adalah ini, KAAPA per ini. Theta B-nya adalah yang ini, maka dapatnya adalah yang ini. Ya, memang agak panjang. Nah, ini kalau diturunkan dengan tahap pengendali, pendekatan tunak. Ya, panjang. Oke? Bisa diikuti? Nah, kalau misalnya itu tadi irreversible ya kasusnya. Kalau kita lihat kembali. Reaksi di permukaan irreversible. Nah, kalau reversible, ya, jadi di sini kalau reversible, ya, tadi kan kalau ini irreversible, tadi ini reversible. Nah, apa yang terjadi? Nah, sekarang kita lihat pengendalinya tetap ini ya. Jadi di sini R sama dengan KDB theta B dikurangi KAB PB theta V. Ya. Nah, sama dengan yang tadi. Ya. Kita lihat di sini ada theta B, ada theta V. Ya. Nah, theta B itu dicari dari reaksi kedua yang ini. Nah, kita lihat di sini. Ya, jadi di sini pembentukan PB ini desorpsi PB ini lambat. Jadi belum sempat B ini terdesorpsi sudah ada PB yang terbentuk. Nah, jadi dari waktu ke waktu ya, kalau Anda lihat PB itu ada terakumulasi. Nah, kontribusi terbesarnya itu dari mana? Dari reaksi yang kedua, bukan dari reaksi yang ketiga. Dia menghasilkan PB juga, tapi dia lambat kan? Kesininya lambat, apalagi kebalikannya. Nah, maka di sini kontribusi terbesarnya itu dari reaksi kedua. Reaksi keduanya adalah cepat dan reversible. Maka Anda tinjau reaksi keduanya. Tinjau reaksi kedua, cepat dan reversible. Ya, reaksinya, nah ini. Nah, ini reaksi keduanya, yaitu KRP theta A sama dengan K minus RP theta B. Atau theta B-nya sama dengan KRP per K minus RP theta A. Maka theta B adalah KRP theta A. Nah, ada theta A. Theta A itu dihasilkan dari reaksi terlibat di reaksi kedua dan ketiga kalau Anda lihat di sini. Kedua, pertama dan kedua, sorry. Nah, tapi keduanya sudah kita pakai tadi kan? Maka kita pakai reaksi yang pertama. Jadi tinjau reaksi pertamanya. Nah, di sini tinjau reaksi pertama, cepat dan reversible, ini adalah yang ini. Maka Anda dapat theta A-nya adalah KAPA theta V. Nah, di sini ketika Anda mencari theta B, ada theta A. Theta A-nya dimasukkan ini.
Maka dapat theta B itu adalah KRP, KAPA, theta V. Nah, theta V lagi muncul, dicari dari neraca pusat aktif. Theta V plus theta A plus theta B sama dengan 1. Nah, theta A-nya adalah KAPA theta V, theta B-nya adalah KRP KAPA theta V, maka di sini theta V-nya adalah ini. Nah, kemudian tadi yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah theta B dan KAB PB theta V. Nah, theta V-nya sudah, theta B-nya yang ini. Disubstitusikan, maka dapat R-nya adalah yang ini. KDB KRP KAPA per 1 plus KAPA plus KRP KAPA ini dikurangi, ini adalah theta B-nya. KAB PB per 1 plus KAPA plus KRP KAPA. Ya. Nah, ini adalah kalau diturunkan dengan pengendalinya desorpsi produk B. Dengan reaksinya adalah reaksi di permukaannya reversible. Kalau tadi waktu kalau irreversible tidak dapat diturunkan karena irreversible sulit untuk diturunkan. Makanya pakai pendekatan tunak. Jadi bentuk persamaannya yang ini. Oke? Nah, itu. Gampang kan? Nah, ini. Nah, kalau Anda lihat di bagian bawahnya, ini tidak ada B. Tidak ada PB. Ya, tidak ada tekanan parsial B. Nah, berarti apa? Di sini sebetulnya kalau Anda lihat kembali ke reaksinya, ada PB di sini. Ya, ada PB di sini. Nah, tetapi di sini PB itu terbentuk bukan dari absorpsi B-nya yang ini. Maksudnya kontribusi terbesar bukan dari yang ini, tetapi dari reaksi di permukaan. Jadi makanya di bawahnya itu tidak ada PB tetapi yang ada A, PA. Ya, jadi dia ada yang terabsorpsi tapi sedikit, lebih banyak dari terbentuknya PB itu dari PA. Jadi A terkonversi, kemudian waktu saat dia terkonversi di B itu dia langsung nempel di absorpsinya, di B-nya baru dia mengalami desorpsi. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu tadi makanya saya bilang saya bahas 2 ya, supaya Anda bisa bandingkan nanti. Oke? Nah, ini adalah untuk yang unimolekuler. Nah, sekali lagi Anda harus paham betul, karena nanti bimolekulernya akan sama persis dengan yang ini, hanya reaktan dan produknya ada yang 2, ada yang 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke yang bimolekuler ya. Nah, bimolekuler yang paling sederhana yang saya ambil di sini A plus B menjadi R plus X. Ya ini umum lah, 2 reaktan 2 produk. Soalnya nanti ada bentuk-bentuk lain, misalnya 2 reaktan 1 produk, 1 reaktan 2 produk. Nah gitu ya. Ini tapi ini yang umumnya seperti ini. Ini artinya apa? A dan B bereaksi membentuk R dan X menggunakan katalis P. Nah, di sini ada 2 mekanisme yang mungkin terjadi. Yang pertama itu Langmuir-Hinshelwood. Yang kedua adalah Illy-Riddle. Nah, kalau yang pertama Langmuir-Hinshelwood seperti ini. A terabsorpsi pada pusat aktif P menjadi PA, B terabsorpsi pada pusat aktif P menjadi PB, ya. Nah, A yang terabsorpsi dan B yang terabsorpsi bereaksi membentuk PR dan PX. Ya, membentuk R yang terabsorpsi pada P dan X yang terabsorpsi pada P. Nah, kemudian baik R dan X mengalami desorpsi. Itu Langmuir-Hinshelwood. Hanya ada 1 mekanismenya seperti ini. Nah, sekali lagi, reaksi di permukaan karena ini irreversible, maka ini irreversible. Tapi kalau ini reversible, maka di sininya akan reversible. Ya. Nah, itu. Kemudian yang satu lagi Illy-Riddle.
Nah, kalau Anda lihat ada 4 mekanismenya yang mungkin terjadi. Ya. Yang pertama itu adalah ini, yang kuning, hijau, nila, dan biru. Nah, kalau Anda bangun dan ngerti, ya, ini beda 3-3-nya ini, 4-4-nya ini. Ya, kalau Anda bandingkan, di yang kuning, perbedaannya dengan yang hijau adalah di yang kuning itu yang terabsorpsi adalah A. Yang hijau yang terabsorpsi itu adalah B. Kemudian di sini yang terabsorpsi lagi adalah R. Kalau yang hijau juga R, sama. Ya. Nah, jadi ini masing-masing beda. Ya. Nah, nanti di dalam menurunkan persamaan kecepatan reaksinya juga hati-hati. Ya, kalau ini kan bacanya gini. A terabsorpsi pada pusat aktif P membentuk PA. Ya. Nah, kemudian PA bereaksi dengan B yang ada di fasa curah, ya, yang tidak terabsorpsi, membentuk PR dan X. Ya. Jadi di sini ada kemudian PR-nya mengalami desorpsi. Nah, kalau saya kembali ke gambar yang tadi di awal, ya. Nah, bayangannya gini. Di sini ada A yang mengalami absorpsi, kemudian B-nya langsung masuk ke dalam aja, tidak terabsorpsi sama sekali. Nah, kemudian terbentuk PR dan X. Nah, X-nya tidak mengalami desorpsi, dia langsung keluar. Nah, PR-nya yang mengalami ini. Ya. Jadi, yang satu mengalami absorpsi dan desorpsi, ya. Jadi reaktannya itu mengalami absorpsi, yang satu tidak sama sekali. Ya. Terus kemudian yang produknya, yang satu mengalami desorpsi, yang satu tidak sama sekali. Kalau Anda ingat waktu di awal kita bicara tentang katalis itu dapat berfungsi kalau bereaksi dengan salah satu reaktan atau dengan semua reaktan. Ya, jadi artinya nggak perlu semuanya. Nah, ini yang terjadi di Elie Riedel. Jadi di sini misalnya ini ya, yang terabsorpsi adalah A, yang mengalami desorpsi adalah R. Untuk yang kasus yang biru, hijau, yang terabsorpsi itu B, yang mengalami desorpsi R. Untuk yang ungu, yang mengalami absorpsi itu adalah A, yang mengalami desorpsi itu X. Nah, ini beda. Nah, jadi ada 4 kemungkinan. Nah, ini reaksi di permukaannya juga menentukan reaksi utamanya. Kalau ini irreversible, maka reaksi utamanya irreversible. Kalau ini adalah reversible, maka reaksi utamanya reversible. Nah, yang perlu diingat di sini, ya, yang perlu diingat di sini adalah bagaimana Anda membuat konsentrasi-konsentrasinya. Kalau di sini adalah PA, berarti konsentrasinya teta A. Tapi kalau di sini B, konsentrasinya bukan teta B, tetapi PB, P tekanan parsial. Nah, kalau di sini juga gitu. Ini bukan teta A, tetapi PA. Nah, itu yang perlu Anda harus cermati. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, dari mekanisme yang untuk bimolekuler, ya, untuk satu reaksi saja irreversible, itu mekanisme yang mungkin itu kan ada 5. 1 yang Langmuir-Hinshelwood, 4 yang Elie Riedel. Kemudian penurunannya bisa yang 1 ya, Langmuir-Hinshelwood itu bisa berdasarkan ini 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5, ya. Kemudian ditambah kalau untuk yang Elie Riedel itu bisa 1, 2, 3, ya, berarti 3 kali 4, 12, ya, 12 tadi ditambah 5, 17, ya, itu hanya untuk 1 yang ini. Jadi Anda bisa latihan di rumah, itu ada 17 kemungkinan kecepatan reaksi. Itu baru yang ini. Nah,
yang irreversible. Kalau yang reversible, tambah lagi, berarti 17. 17, kemudian tambah lagi yang yang pendekatan tunak. Itu ada, misalnya ini ada 5, berarti ada sekitar 40 kemungkinan. Ya, 40 lebih lah kecepatan reaksi yang bisa Anda turunkan. Ya, Anda punya waktu, ya kalau saya ajarkan di sini satu-satu nggak mungkin juga. Anda punya waktu untuk berlatih sampai menjelang ujian akhir Anda. Ada 40. Ya, kalau sekarang adalah kuliah terakhir, kira-kira masih ada 2 minggu ya, kira-kira sehari Anda bisa turunkan 3, ya nanti sampai akhir tuh udah semuanya terturunkan. Ya, nah itu. Jadi, nah saya di sini hanya memberikan basic-basicnya, nanti Anda tinggal ikuti. Nah, karena yang sedikit agak berbeda ini adalah yang LA Riddle, maka yang akan saya turunkan di sini adalah yang LA Riddle. Dengan mekanismenya adalah yang kuning. Nanti Anda bisa coba kalau yang hijau gimana dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah untuk yang LA Riddle, ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, sekali lagi, satu lagi, ya, ya. Kalau di soal ujian nanti saya berikan contoh ya untuk yang LA Riddle, ya. Misalnya formulasikan persamaan kecepatan reaksi yang tadi ya, A plus B menjadi R plus X dengan dari mekanisme LA Riddle di mana A dan X terabsorpsi pada pusat aktif. Berarti nanti Anda pilih yang A, yang ada PA dan PX, berarti yang ini. Gitu. Nanti saya arahkan ke situ. Kalau ujian ya, tapi kalau misalnya enggak ya Anda bebas gitu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, ya, jadi bebas. Kalau latihan bebas, tapi kalau ujian kalau dibebaskan nanti saya pusing sendiri gitu. Jadi pasti saya arahkan. Nah, jadi kalau saya bilang tadi A dan X terabsorpsi, berarti pasti ada PA, ada yang PX. Berarti yang ini. Atau B dan R terabsorpsi, berarti ada PB, ada PR yang ini. Ya, seperti itu. Nah, sekali lagi benar nanti teman Anda tanyakan karena mekanismenya nggak pernah saya berikan. Jadi Anda harus turunkan dulu mekanismenya. Ya, dari statement saya. Oke? Nah, oke ya, jadi biasanya gitu. Jadi formulasikan persamaan kecepatan reaksi A-nya A plus B menjadi R plus X, irreversible misalnya gitu ya. Menggunakan mekanisme LA Riddle di mana A dan R terabsorpsi, berarti yang ini. Ya. Kalau bisa menggunakan Langmuir-Hinshelwood hanya satu, yaitu yang ini. Ya, yang ini. Tapi kalau LA Riddle udah 4 tuh. Nah, sekarang saya ambil yang ini. Nah, ya, kita ambil yang ini. Nah, ini mekanismenya kemungkinan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ambillah reaksi di permukaan. R sama dengan KRP theta A PB. Kalau dia reversible, berarti ditambah lagi dikurangi K minus RP theta R PX. Nah, lihat di sini ya. R sama dengan KRP theta A karena PA. B-nya bukan theta B, tetapi tekanan parsial B. Karena dia dari fase curah terus masuk ke dalam. Ya. Nah, jadi di sini KRP theta A PB. Nah, ini ada theta A tidak terukur, kalau PB terukur. Nah, theta A itu terlibat di reaksi pertama dan kedua. Keduanya sudah dipakai, berarti Anda tinjau reaksi pertama, reversible dan cepat. Nah, pada keadaan setimbang, maka di sini adalah KAA PA theta V sama dengan KDA theta A. KAA PA theta V sama dengan KDA theta A. Maka theta A-nya adalah KAPA theta V. Nah, ada theta V. Pokoknya kalau ada theta V langsung ke neraca pusat aktif. Nah, neraca pusat aktifnya kalau idealnya kan dia ada A, B, R, dan X. Harusnya ada theta V plus theta A plus theta B plus theta R plus theta X. Kan sama dengan 1. Nah, tapi kembali ke sini kan nggak ada P, B, dan PX. Berarti theta B dan theta X-nya 0. Maka neraca pusat aktifnya hanya theta
V plus theta A plus theta R. Nah, oke, theta A udah dapat tadi ya dari reaksi pertama. Nah, theta R. Nah, theta R itu terlibat di reaksi kedua dan ketiga. Keduanya sekali lagi udah dipakai. Maka diturunkan dari reaksi ketiga, yaitu KDR theta R, ya pada keadaan setimbang ya. KDR theta R sama dengan KAR PR theta V. Sorry. Nah, maka theta R-nya sama dengan KRPR theta V. Sudah dimasukkan. Dapat theta V-nya ini. Ya. Nah, kemudian persamaannya apa sih tadi? R sama dengan KRP theta A PB. Ya kan? Nah, theta A-nya itu tadi. R sama dengan KRP, theta A-nya KAPA per 1 plus KAPA plus KRPR dikali dengan PB. Nah, PB-nya tadi kan di situ. Nah, kalau Anda lihat lagi di bagian bawahnya tidak ada X dan tidak ada PX, tidak ada PB karena memang mereka tidak terabsorpsi di situ. Oke? Sampai sini dapat difahami? Nah, nanti Anda tinggal di rumah dicoba. Kalau misalnya reversible, kalau tadi kan ini irreversible. Kalau reversible berarti ini ada reaksi kebalikannya. Berarti nanti harus ada minus K minus RP theta R PX. Nah, nanti berarti ada theta R. Theta R-nya yang mana? Ini tadi theta R mana? Ini KRPR theta V. Nah, berarti di sini minus. Ya, minus K minus RP, KRPR, PX per 1 plus KAPA plus KRPR. Ya, kalau ininya. Tinggal ditambah. Oke, bisa diikuti. Saya nggak tahu, saya kasihkan nggak yang reversible yang already. Mungkin dikasih. Oh, nih ada. Nih. Ya. Nah, hasilnya ini. Kalau tadi kan cuma sampai sini. Nah, ini sekarang ada tambahannya ini. Oke? Ya, bisa ya, gampang ya. Gampang, tapi ini Anda jangan terlalu merasa gampang karena nanti Anda ini apa namanya? Salah tanda, salah semua. Ya, jadi harus hati-hati juga. Ya. Nah, ini tadi yang ini. Sekarang kalau desorpsi reaktan A. Berarti yang pertama ya, reaksi pertama. Nah, R sama dengan KAA, ya reaksinya adalah ini. R sama dengan KAA PA theta V dikurangi KDA theta A. KDA theta A. R sama dengan KAA PA theta V dikurangi KDA theta A. Nah, tadi ada lagi theta A-nya 0. Kenapa? Ya tadi yang saya bilang. Karena absorpsi reaktan A-nya ini lambat, ininya lambat, begitu terbentuk, dia langsung bereaksi dengan B. Membentuk PR dan X. Lambat, terbentuk, langsung bereaksi. Nah, kebetulan reaksi di sini irreversible juga. Jadi nggak ada pembentukan PA di reaksi kedua. Jadi seolah-olah PA-nya itu 0. Makanya theta A-nya 0 di sini. Maka di sini menjadi yang ini. Nah, ada theta V. Nah, theta V itu selalu dari neraca pusat aktif. Tadi udah mengerti ya kenapa theta B dan theta X-nya 0 karena memang tidak ada PB dan PX. Nah, sekarang tambah lagi 01 yaitu theta A-nya. Di sini berarti tinggal theta V plus theta R sama dengan 1. Nah, theta R-nya dia terlibat di reaksi ketiga. Dan kedua, tapi reaksi keduanya irreversible, berarti di sini kita pakai reaksi yang ketiga. Nah, kita tinjau reaksi ketiga, maka dapat theta R-nya itu adalah ini. Ini apa? Dapat theta V-nya. Theta V-nya adalah 1 per 1 plus KRPR. Ini dari reaksi ketiganya Anda dapat theta R ini ya, KRPR theta V. Tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini adalah
Yang ini yang masukkan ke sini theta V-nya berarti KAAPA per 1 plus KRPR. Ini kalau diturunkan dari tadi Ehlers-Danlos, di mana reaksi di permukaannya irreversible. Pengendalinya adsorpsi reaktan A. Ya, kelihatan hanya R aja di sini, A-nya nggak ada. Oke, nah saya harus agak cepat sedikit. Nah, kemudian untuk yang reversible bagaimana? Ya, kita ambil ya. Reversible theta A-nya nggak 0. Ceritanya sama dengan yang tadi. Ya, dengan yang tadi yang bukan yang Ehlers-Danlos, yang unimolekuler. Nah, di sini KAAPA theta V dikurangi KDA theta A. Theta A-nya tidak 0. Kenapa? Karena ada di sini. Yang ini. Ini memang lambat, tetapi ada reaksi kedua yang cepat, reversible lagi. Maka di dalam reaktor itu akan ada PA dengan kontribusi terbesarnya dari reaksi kedua. Karena kalau reaksi pertama lambat. Ya. Nah, jadi di sini theta A-nya tidak 0. Dia dihasilkan dari reaksi kedua. Jadi tinjau reaksi kedua. Nah, di sini KRP dia cepat dan reversible, keseimbangan cepat tercapai. Di sini KRP theta A PB sama dengan K minus RP theta R PX. Ya, jadi dari sini. KRP konsentrasi PA-nya theta A kali PB dikurangi sama dengan K minus RP theta R PX. Nah, jadi di sini ini. Maka dapat theta A-nya ini 1 per KRP. Ini tadi ya ada PX ya. Kemudian ada PB, ini ada PX, ada PB, kemudian dikali theta R. Nah, theta R-nya itu dari reaksi ketiga. Ya. Dia terlibat di reaksi kedua dan ketiga, tapi kedua udah dipakai, jadi diturunkan dari reaksi ketiga. Ya, dapat yang ini. Maka dapat di sini theta R sama dengan ini KRPR theta V. Sekali lagi ada theta V, pasti larinya ke neraca pusat aktif. Theta A-nya adalah yang ini, KR per KRP PR PX per PB kali theta V. Ini KRPR theta V. Dicari, kemudian dapat di sininya ini. Theta V sama dengan ini. Oke? Nah, kemudian nanti dimasukkan ke sini. R sama dengan ini. Oke? Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada persamaan kecepatan reaksi yang diturunkan kalau pengendalinya adalah desorpsi produk R. Ya, dengan ini bukan desorpsi apa tadi? Adsorpsi ya, adsorpsi reaktan A, dengan reaksi di permukaannya itu reversible. Nah, kalau Anda lihat di sini tidak ada KA, tidak ada KB ini, tapi ada KR. Jadi memang yang teradsorpsi kuat di sini adalah R-nya. Ya. A-nya, PA-nya terbentuk itu dari reaksi yang ini. Dia ada tapi sedikit jadi, tapi PA itu ada tapi dari reaksi yang kedua ini. Ya. Dilihatnya nih ada KR, nggak ada KA di sini. Bukan yang ini, yang mana tadi? Yang ini. Oke? Ya. Bisa diikuti? Nah, satu lagi kasusnya itu adalah desorpsi produk. Nah, yang mana sih reaksinya? Nah, ini. Tadi ini udah, sekarang yang ini, desorpsi produk R. Nah, di sini R-nya sama dengan KDR theta R dikurangi KAR PR theta V. Nah, ini.
R KDR theta R dikurangi KAR PR theta V. Ceritanya sama dengan yang tadi. Di dalam reaktornya nanti akan banyak PR. Ya, karena desorpsi produk R-nya itu lambat. Ya, desorpsi produk R-nya itu lambat. Ya. Nah, kemudian tapi reaksi di permukaannya cepat, tapi irreversible. Ya, tapi irreversible. Nah, tapi irreversible. Nah, jadi di sini theta R-nya harus dihitung berdasarkan reaksi desorpsi R dan reaksi di permukaan. Tapi kontribusi terbesarnya itu dari reaksi di permukaan. Tetapi irreversible sehingga theta R-nya sulit untuk ditentukan. Maka turunkanlah dengan pendekatan tunak. Nah, caranya kayak yang tadi. Ya, nggak saya turunkan, tapi caranya persis kayak yang tadi. Berarti di sini nanti D theta R per DT-nya sama dengan 0. Ya, D theta A per DT-nya juga sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau pengendalinya adalah desorpsi produk R dan reaksi di permukaannya irreversible. Tapi kalau reaksi di permukaannya reversible, seperti yang ini, maka itu bisa diturunkan. Yaitu yang ini. Nah, ya. Nah, di sini R KDR theta R dikurangi KAR PR theta V. Nah, di sini theta R-nya tadi saya katakan kan dihasilkan dari reaksi kedua. Nah, reaksi keduanya dia reversible. Nah, berarti dari sini. Reaksi kedua ini kan yang lambat. Berarti ini cepat. Kalau cepat reversible mencapai keadaan setimbangan, maka di sini KRP theta A PB sama dengan K minus RP theta R PX. Maka dari sini reaksi keduanya ini seperti yang ini. Nah, ya, KRP theta APB sama dengan K minus RP theta RPX, itu theta R sama dengan ini. Maka ini dapat theta R-nya KRP PB per PX. Ada theta A. Theta A-nya dicari dari reaksi ke 1. Ya, biasa KAPA per theta V. Maka nanti theta R-nya dapat yang ini. Anda perlu theta R, Anda perlu theta V. Theta V-nya sama. Theta V plus theta A plus theta R, ini theta A-nya, ini theta R-nya. Dapat theta V, disubstitusikan ke sini. Ya. Nah, lagi di sini tidak ada R, KR, adanya KA. Karena PR itu terbentuk bukan dari desorpsi, tetapi dari reaksi di permukaannya. Nah, ini adalah persamaan kecepatan reaksi yang diturunkan berdasarkan mekanisme Ehlers-Danlos di mana reaksi di permukaannya reversible. Ya, nah ini seperti ini. Oke, nah itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, nah nanti untuk yang Langmuir-Hinshelwood itu kalau Anda mengerti Ehlers-Danlos-nya harusnya sih bisa gampang, lebih mudah. Karena ini saya sebagai contoh yang Langmuir-Hinshelwood itu adalah yang ini. Ya tinggal ini kan KRP kali theta A theta B kayak gitu. Pokoknya kalau ada PAPB itu pasti theta A theta B. Kalau tidak ada itu mungkin pakai PA tekanan parsial. Ya, seperti itu. Nah, itu udah saya kasih contoh-contoh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nah kalau tidak ada bentuk lain yang mirip dengan Langmuir-Hinshelwood ya. Jadi di situ ada yang namanya bentuk lain reaksi bimolekuler. Nah, itu tadi saya bilang satu reaktan menjadi 2 produk. Satu reaktan menjadi 2 produk. Atau 2 reaktan menjadi 1 produk. Nah, yang pertama itu disebutnya Joule-side mechanism. Apa yang terjadi di sini? A-nya terabsorpsi 2 kali di pusat aktifnya.
Lihat ya, ini ya. A plus P menjadi PA. PA-nya terabsorpsi lagi ke P ini, pusat aktifnya. Nah, karena dia terabsorpsi itu kemudian A ini terkonversi menjadi PR dan PX. Nah, kemudian PR dan PX-nya terdisorpsi. Nah, kalau ini dilihat, ini hampir sama dengan Langmuir-Hinshelwood. Kenapa? Karena reaktan dan seluruh produknya itu terabsorpsi pada pusat aktif. Kan kalau Langmuir, A plus P menjadi PA, B plus P menjadi PB, PA plus PB menjadi PR plus PX. Kemudian PR dan PX-nya mengalami desorpsi. Nah, ini kayak gini persis. Nah, kemudian yang kedua, reaksi yang kedua, ini A-nya selain mengalami adsorpsi, dia mengalami disosiasi. Nih, A2 plus 2P menjadi 2PA. 2PA-nya menjadi PR dan PX. Sama sekali lagi, ini sebenarnya mirip Langmuir-Hinshelwood juga. Ya. Nah, ini hati-hati persamaan isoterm adsorpsinya. Kita udah belajar tuh, pasti ada akarnya di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dua reaktan menjadi satu produk. S terabsorpsi pada pusat aktif P, kemudian H2 terabsorpsi dan terdisosiasi pada pusat aktif P bentuk ini, kemudian bereaksi, nah kemudian ini. Nah, itu bentuk lainnya. Nah, oke, ada pertanyaan? Sama, reaksi di permukaan nanti menentukan reaksi di sininya. Ya, ini. Ini, sorry. Nah, oke. Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa Anda pahami. Sebenarnya saya udah kasih note yang cukup detail ya. Biasanya saya nggak pernah kasih note sedetail ini. Nah, nanti Anda tinggal ikuti saja. Nah, Anda, kalau nanti Anda balik ke Moodle habis kuliah ini, saya kasih tugas Anda ya, yang isinya adalah yang ini. Ini nomor 1, ya, nomor 2, dan nomor 3. Ini adalah bentuk lainnya, tapi Anda diturunkan yang pertama dari reaksi di permukaan yang lambat, yang ini. Yang ini adalah reaksi adsorpsi dan desorpsi A2 yang lambat. Dan yang ini adalah desorpsi R yang lambat. Ya, silakan Anda coba kerjakan. Nanti dikumpulkannya masih agak lama ya, agak 1 minggu karena saya mengingat ada yang Christmas dan yang lainnya. Jadi tanggal 28 Desember Anda kumpulkan jam 7 pagi paling telat. Tapi kalau Anda mengumpulkan nanti malam juga boleh. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, seperti tadi saya bilang ini adalah my first experience juga ya untuk TRK 1 ngajar daring online. Jadi mungkin waktunya juga agak terlalu mepet karena biasanya ada responsi, waktunya agak lebih leluasa. Nah, tapi ya memang saya udah katakan di chapter 3-4 saya akan lari, jadi Anda harus bisa ikut lari. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan ya, ada apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami gitu. Karena ini adalah basic untuk di TRK 2. Dan alhamdulillah TRK 2-nya masih saya yang pegang, jadi nanti harusnya Anda tidak terlalu miss dengan ini. Biasanya kalau lain dosen lain ininya. Ya. Nah, tapi intinya sama tapi penyampaiannya agak beda gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti silakan Anda lihat tugasnya karena ini saya harus jam 9:30 harus ada yang masuk gitu ya. Jadi dipakai asas teknik kimia 1 ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kuliah TRK 1 saya akhiri sampai di sini ya. Anda masih punya waktu, sebetulnya saya juga agak heran Anda di akhir kuliahnya minggu ini karena minggu depan sebenarnya masih ada 1 minggu itu. Nah, kalau misalnya Anda ada yang
kurang difahami, ya silakan Anda mau bertanya ke saya atau misalnya melalui ketua kelasnya mau minta satu tambahan lagi silakan, tapi itu harus disepakati dengan kelas. Soalnya kalau japri nanti kayaknya saya harus menjawab satu-satu. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ini di luar jadwal resmi karena jadwal resminya Anda berakhir di hari ini, ya. Kalau kelas satu lagi memang masih ada kuliah pengganti satu lagi karena waktu itu hari Rabunya kan libur 2 kali. Nah, kalau Anda memang resmi di sekarang, nah kalau memang tetap Anda mau ada tambahan, silakan ketua kelasnya hubungi saya, ya. Itu kalau mau, saya sih nggak maksa karena kan kalau Anda Bu saya mau holiday ya terserah. Tapi sepakati saja. Nah, mungkin masih ada yang kurang difahami karena mungkin hari terakhir ini agak padat gitu ya, seperti itu. Oke, mana ketua kelasnya? Siapa? Lupa saya di sini.